Wabarakatuh, kembali lagi ke channel Uda Fikri, segmen latihan IELTS online. Sekarang kita latihan balik lagi ya. Jadi nanti bentuk apa ya? Modelnya circle gitu ya. Cycle, bukan circle, cycle. Cycle itu artinya nanti apa? Dari listening, speaking, writing, reading, terus balik lagi ke listening, speaking, gitu-gitu. Itu cycle, teman-teman. Kita coba ya. Sekarang listening, kita practice lagi. Enaknya kita ganti ya. Kita coba multiple choice ya. Atau jangan dulu deh. Yang mudah itu summary completion. Ya, kita coba summary completion dulu. Ya, ini instructionnya sama aja. Kalau di practice itu kita bisa start, stop, pause, and rewind the recording. Ya, terus nanti ada feedbacknya. Oke, kita coba. Bentar ya. Seperti biasa kita lihat soalnya dulu atau teksnya dulu. Jadi ini kan summary ya. Jadi summary nanti ada blank-blanknya. Blanknya ada 1, 2, 3, 4 ya, 37, 38, 39, 40. Biasanya summary completion itu ada di bawah ya, di nomor terakhir biasanya. Tapi menurut saya itu yang paling mudah ya dibandingkan multiple choice. Nanti deh multiple choice itu yang agak susah. Sekali lagi, no more than 3 words. Oke. Sekarang kita baca dulu. Jadi kita prediksi jawabannya. Pertama yang kita prediksi apa itu part of speech-nya atau bentuk katanya apa. Terus yang kedua adalah ya mengira-ngira aja kira-kira ini jawabannya apa gitu ya. Katanya apa gitu. Nanti tinggal ketika mendengarkan itu oh ini. Kita biasanya dikasih waktu untuk membaca soal dulu ya. Oke, kita mulai. Saya minum dulu. Yuk kita baca soalnya. Today investigations into garlic have shown that it can help cure and prevent many diseases as it boosts the bla bla bla. Oke. Jadi ini tentang investigasi atau penelitian ya terhadap garlic. Garlic itu bawang putih. Jadi penelitian tentang garlic telah menunjukkan bahwa ini bisa membantu menyembuhkan dan mencegah berbagai macam penyakit. Yaitu dengan ini boost itu apa ya? Meningkatkan apa? Jadi it boost mungkin meningkatkan apa? Hemoglobin. Mungkin ya. Pokoknya kayaknya yang ada di darah mungkin ya, sel darah merah mungkin. Tapi nanti kita lihat. Tapi kalau hemoglobin agak susah itu kan istilah-istilah yang ada di dalam kedokteran ya atau apa agak susah nanti. Tapi mudah-mudahan bisa nanti. Oke, yang pasti ini noun ya kan karena jatuhnya setelah the. Oke, yang nomor 38, during the Second World War it was even used as. Nah, ini kalau as ini when other drugs were not available. Lagi-lagi ini adalah noun ya, kata benda lagi. Kira-kira apa ya? Jadi ketika tidak ada obat-obatan yang lain, garlic atau bawang putih itu digunakan sebagai apa? Medicine mungkin ya. Medicine atau nanti kita cek ya. Although expert opinion differs on many aspects of garlic use, it is agreed that using is the best form. Oke, meskipun pendapat pakar berbeda dalam hal banyak aspek
Ya, many aspects of garlic use. Jadi aspek apa saja dalam dalam hal apa saja garlic bisa digunakan, mungkin gitu ya. Jadi pendapat pakar itu macam-macam. Oh, garlic atau bawang putih itu bisa digunakan untuk ini atau bisa digunakan untuk itu dan seterusnya. Tapi ada konsensus di sini. Nah, ini it is agreed that using is the best form. Nah, ini mungkin using, yang pasti ini noun, using nggak tahu lah, nanti kita dengerin aja. This contains the most allicin. Nah, ini kayaknya kandungan yang ada di dalam garlic mungkin ya. A compound that is efficient at killing many types of bacteria. Oke, jadi kemungkinan besar bawang putih itu digunakan untuk membunuh berbagai macam bakteri. When garlic is heated, kemungkinan ini jadi agar bawang putih ini betul-betul bisa dimanfaatkan, mungkin maksudnya garlic ini dipanaskan ya, atau dimasak gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya. A different compound is, saya lupa atau nggak tahu compound ini apa artinya. Coba ya. Karena ini latihan jadi nggak apa-apa kita cheating sedikit. Compound. Oh, gabungan ya. Senyawa. Oh, senyawa. Jadi kalau dalam konteks ini konteksnya apa ya? Biologi ya? Atau kimia? Mungkin kimia ya. Jadi senyawa yang berbeda, ya kan? Jadi ada senyawa yang disebut dengan allicin. Dan ini ada senyawa yang berbeda yang tercipta. Dan jadi kalau bawang putih ini dipanasi atau dipanaskan, akan tercipta sebuah senyawa yang berbeda gitu, yang memiliki efek yang bermanfaat dalam, nah ini blood. Nah tadi kan saya kepikiran tadi hemoglobin. Tapi nanti lah kita lihat tulis. Kalau hemoglobin saya takut salah nanti spellingnya, bukan pronunciation. Pronunciation itu speaking. Kalau spelling itu tulisan. Lowering both. Nah ini. Jadi ada kolesterol levels, terus level apa lagi ini? Mungkin gula ya. Mungkin ini. Gula itu apa? Sugar atau apa? Bukan sugar ya. Nantilah ya. Kemungkinannya sih sugar, tapi sugar itu kan mungkin diabetes ya. Diabetes level. Jadi kan kalau kita kolesterol kita terlalu tinggi, ya bisa fat. Nantilah kita lihat ya. Indian doctors have recently shown its help in preventing such ailments as arteriosclerosis, thrombosis, and hypertension. Ini istilah dalam kedokteran. Oke, kita coba yang nomor 37. You now have some time to look at the questions on your screen. Ya, biasanya kita di audionya pun dikasih waktu untuk melihat soalnya dulu ya. Ini kira-kira 30 detik ya. Oke, kita udah baca, Bos. Now answer the questions on your screen. Modern research has confirmed the health benefits of garlic that our ancestors believed in. Garlic may even prevent cancer because it contains vitamins such as C, A, and B, which stimulate the immune system to eliminate toxins and combat carcinogens. Research in 1858 by Louis Pasteur documented that garlic also kills bacteria. During World War II, when penicillin and sulfur drugs were scarce, garlic was used as an antiseptic to disinfect open wounds and prevent gangrene. The properties responsible for these medicinal effects are not clearly understood. Recent research identifies hundreds of volatile sulfur compounds in the herb. For this reason, it may also become a valuable treatment for AIDS. A study in China showed that people with the highest levels of dietary garlic have a reduced risk of stomach cancer. It can also kill 60 types of fungi and yeast,
among them the common cause of athlete's foot. Japanese scientists test its effects on patients with lumbago and arthritis. Experts are split on the recommended daily amount of dietary garlic from 1 to 10 cloves. However, most agree that fresh garlic is better than in supplement form. How garlic is prepared also affects how it can be used. When the clove is cut or crushed, an enzyme contained within the plant's cells combines with an amino acid. This creates a new compound called allicin, which has been shown to kill 23 types of bacteria, including Salmonella and Staphylococcus. When garlic is heated, a different compound is formed that can prevent arteries from clogging and reduce blood pressure and cholesterol levels. Blood-thinning quality of garlic may also be helpful in preventing heart attacks and strokes. Indian doctors have long pointed to studies that demonstrate garlic has a preventative effect on the development of arteriosclerosis, thrombosis, and hypertension. Oke, tadi saya tulisnya suplemen ya. Tapi bilangnya fresh garlic. Oke. Expert opinion differs on many aspects of garlic use. It's agreed that using fresh garlic is the best form. Oke, kita buktikan ya. Istri saya untuk jawaban 39. Tadi ngomongnya macam-macam ya. Teman-teman kalau kita mengerjakan listening itu fokus kepada ini kalimat atau kata-kata yang yang dekat dengan kata-kata yang blank ini. Terus sama setelahnya. Nah, kayak ini ya. Nanti dari situ ketika mendengarkan audio yang lainnya nggak perlu. Tadi kan banyak itu Chinese researchers. Terus apa lagi itu? Ada apa itu namanya? AIDS dan seterusnya ya. Nah, itu nggak usah didengerin. Kita malah bingung ya. Jadi ketika dia ngomong kita cek dia mana kalimat yang lagi diomongin. Nah, kalau bukan itu yang diomongin ya biarin aja. Oke, kita tes. Ini istri saya bilang fresh garlic, sementara saya jawabnya supplement. Oke, kita coba ya. Bismillah. Wih, betul guys, fresh garlic. Ada salah berarti guys. Selamat. The man says experts are split on the recommended. Most agree that fresh garlic is better. Oh iya, fresh garlic ya. Tadi saya kepikirannya ini supplement formnya ya. Ngapain kok suplemen? Padahal ya udahlah. So fresh garlic is the correct answer. Okay, it's better than in supplement form. Okay. Yes, good. Tapi yang lain kan aku juga betul. Tapi kayaknya ini aku pernah ngerjakan ya soal ini. Ya. Tapi nggak apa ya. Oke, mantap. Itu tips dari saya kalau mengerjakan listening. Nggak terlalu susah sih menurutku. Ya, tapi ada salah yang satu ya. Masih susah. Kita lanjut ya. Masih ada waktu, kita sambil menunggu waktu Aisyah di Aceh. Tolong Mama, ada kabel cas. Cas laptop. Ya. Selanjutnya kita mengerjakan soal apa lagi? Listening aja lah dulu ya. Kita habiskan. Iya, beginilah. Kalau udah nggak ikut tes lagi, masih boleh dilihat-lihat ini. Oh, nggak tahu, kayaknya nggak bisa lagi. Ini khusus bagi, makanya kita ngambil yang terakhir-terakhir itu biar ada kesempatan untuk belajar. Dan mumpung ada akses, makanya saya gunakan untuk konten. Kita lanjut lagi. Ini adalah table completion, teman-teman. Masih completion. Menurut saya completion itu yang paling mudah dibandingkan yang multiple choice. Multiple choice itu ya mirip-mirip sih. Kalau ini kan kita nulis jawabannya. Kalau multiple choice kita tinggal nebak. Ya juga sih. Coba nantilah. Lebih mudah multiple choice. Menurut saya ya. Oke, sama dengan completion yang lain. Jadi kita tinggal melengkapi saja. Terus dan biasanya table ini ada di awal-awal karena mudah sekali ya. Lagi-lagi no more than 2 words. Ini hati-hati ya. Kadang dia bilangnya no more than 3 words, tapi ini no more than 2 words. Ini
hati-hati. Jadi nggak boleh lebih dari 2 kalau ini. Kalau yang biasanya kadang no more than 3 words. Jadi kemungkinan ada jawaban yang lebih dari 2 kata atau ada yang 3 kata. Biasanya yang awalannya the gitu ya. Nah, ini tidak boleh dari 2. Berarti jangan sampai 3 kata. Or letters, bisa letters juga, Ini kan and postcode. numbers, dan juga angka. Nih. Postcode yang Ya, numbers. postcode ya. Postcode itu biasanya number, ya number sama letter juga. Yang ada letter itu biasanya jalan ya. Kalau di Inggris, Australia itu kan ada Saint John 1, 2, 3 ya, kayak gitu ya. Street, Saint John 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, ini kayaknya saya udah pernah lihat pertanyaan ini, tapi kita coba saja. Pertanyaan pertama itu kayaknya nama jalan, ya Windham Road. Nah, ini Windham Road, Richmond ini apa? Mungkin lanjutannya ya. Nggak tahu. Kayaknya nomor deh. Ya mungkin nomor, terus postcode itu juga nomor, home telepon sudah, mobile telepon ini berarti mobile telepon itu kan kayaknya di seluruh dunia sama ya. Jadi ada apa? Kadang plus, nggak usah ya. 0 berapa gitu ya. Tergantung lah ini berapa. Kalau di flight number itu biasanya ada letternya. QS 1, 2, 3 gitu-gitu. Seat number itu nggak ada. Oke, ini kita harus punya apa ya, background knowledge juga ya. Kalau kita nggak punya background knowledge, kita kadang bingung nih teman-teman. Dan ini konteksnya adalah di New York, London ya kan, di luar negeri sana. Jadi kita harus membiasakan ya dengan konteks di luar negeri. Langsung saja kita coba. Bismillah. You now have some time to look at the questions on your screen. Kayaknya ini dia lagi beli tiket pesawat kayaknya, Mama. Ya, kita coba. Lost property. Oh iya, lost property report. Oh, berarti dia ini lagi di pesawat. Now answer the questions on your screen. Very well, madam. Let me take a few details for this form and I'll see what I can do. Okay, so the name was Kirsty Allen, and what's the address, please? 48 Wyndham Road, Richmond. Okay, the postcode? RI6GH7. Good, I've got that. Now, your telephone number. Well, my home number is 020-8927-7651, and my mobile is 077-54-897-432. Oh, I'm sorry, I didn't catch the second one. What was the mobile again? 077-54-897-432. Thanks. Now, do you know the flight number of the plane that you were on last night? Oh, yes. Hang on a second. I've got my boarding pass stub right here. The flight number was PA356. No, I'm sorry. PA365. That's it. 365. And does the boarding card stub say what seat you had? Oh, yes. It was E6. And you said that it was New York to London Heathrow. Is that right? Yes, that's right. Oke, ini saya lagi nyoba. Kalau kan huruf dengan angka, nggak ada persyaratan besar atau kecil ya kan di sini. Ya, ini udah RI6GH7. GH ya. Oke, kita coba. Yuk, bismillah. Tadi cepat banget. Itu kita harus betul-betul fokus ya. Biasanya emang cepat kalau yang pertama. Bismillah. Betul semua, guys. Ya, kalau salah itu merah garisnya. RI6GH7. Oke. Nah, ini ya. Coba kita lihat jawabannya. 48 Windham. Huruf kecil ya. Nggak apa-apa berarti. Ini kan? Tapi dia buatnya huruf besar. Ini apa? Ya, tapi tetap benar nih. Iya, tapi kayaknya untuk ke depan nanti pas
mandi huruf besar. nggak usah lama. Atau bisa juga kita sejak awal udah caps lock ya kan. R-I-6 G-H-7 ya kan. Dan ini pun sebenarnya R-I-6 G-H-7 ada spasinya. Nah, kita pakai spasi apa enggak? Enggak tahu juga kan. Kalau ini 0774 ya ini udah betul. PA365 ini juga sebenarnya ada spasinya. Tapi nggak dikasih spasi pun udah betul. Ini 6. Mungkin mereka lebih ketat nanti pas Mereka memahami kok. Karena kan instruksinya jelas. Oke, kita lanjut. Kita coba deh multiple choice ya. Gimana? Oke, start. my favorite. Oke, kebiasaan IELTS itu kalau multiple choice itu jawabannya minimal 2. Jadi satu pertanyaan jawabannya 2 ya. Jadi A B C D E itu bukan satu jawabannya, tapi 2 gitu. Nah, cuma kalaupun 2 bolak-balik bisa ya. Jadi contoh nanti nomor 15 16 itu jawabannya AB, ditulis AB atau BA nggak masalah. Gitu biasanya. Oke, pertanyaannya ada 6 soal. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Write them in any order in answer boxes. Which two of the following are true of the Students' Union Building? Nah, ini kita harus betul-betul membaca ini. Kalau saya sih caranya begini ya. Langsung kita baca E-nya gimana, betul apa salah. Kalau salah langsung salah. Kalau B salah langsung salah. Gitu dan seterusnya. Tapi atau kita baca dulu lah. You need to be a member to access its facilities. Oke, jadi pertama kita pakai common sense dulu. Kalau mau masuk ke Students' Union Building, kemungkinan pertama kita harus apa? You need to be a member to access its facilities. Apakah untuk masuk ke gedung Students' Union ini kita harus memiliki akses? Apakah harus menjadi member dulu atau tidak? Ya, kalau perlu berarti jawabannya A. Kalau tidak berarti ini salah. All eating and drinking facilities are located on the same floor. Oke, jadi eating and drinking facilities berarti kan kayak food court-nya gitu ya. Pada satu, harusnya secara logika, secara kebiasaan ya, tempat makan dan minum harusnya dalam satu lantai dong, masa terpisah. Tempat makan sendiri, tempat minum sendiri kan nggak mungkin. Tapi entahlah ini maksudnya gimana. It is a good place to go if you want to find out about joining student groups or clubs. Ini adalah tempat yang bagus untuk pergi to find out, untuk mencari apa ini? To find out, untuk mengetahui ya. Gimana cara masuk grup atau Ya, untuk mengetahui cara masuk bergabung ke grup atau klub student. Oke. A good place. You can play football there. Kemungkinan ini salah nih Andi. Di dalam masa kita di dalam gedung main football. It always kecuali ada yang indoor ya. It always closes at the same time. Mungkin saya nggak bilang gedung. Maksudnya it always closes at the same time, dalam waktu yang bersamaan gimana maksudnya? Selalu tutup di jam 5. Oh, oke. Jadi maksudnya kalau tutupnya jam setiap hari jam 5 gitu. Atau kadang ini kayaknya salah karena kadang Sabtu Minggu itu lebih panjang ya kan, lebih panjang atau lebih pendek ya kan. Oke, kayaknya ini salah. Yang kemungkinan salah sih D, E sama C kemungkinan ya. Yang betul A, B. Kemungkinan nanti kita lihat. Which two of the following? Ini karena kita nggak dibatasi waktu jadi bisa baca-baca ya. Tapi kalau nanti dibatasi kita harus betul-betul ini. Kayaknya kalau tes yang asli kita nggak bisa mengulang ya. Jadi cuma sekali. Which two of the following does the guide say? Ini kemungkinan kita lagi orientasi kampus ya. Jadi ada guide yang ya saya dulu waktu ke Amerika juga ada orientasinya juga. Jadi diajak keliling sama guide-nya. Guide-nya itu ya mahasiswa di kampus itu. Jadi keliling
gedung-gedung yang ada di kampus gitu. Oke, ini tentang library. Nanti kemungkinan ada tour ke library juga. Kalau tadi kan Students Union. Kemungkinan pertama kita turnya itu ke Students Union Building, habis itu ke library. Di library, students can get part-time work there. Oke, kemungkinan ini yang pertama. Terus yang kedua, it is the main reason most students choose to come to the university. Oke, ini menarik juga. Mungkin tentang library ini menjadi salah satu alasan utama kebanyakan mahasiswa memilih untuk kuliah di kampus ini. Mungkin students should visit it as soon as possible. Oke, mahasiswa harus segera berkunjung ke sini, ke library secepat mungkin. Ini kayaknya nggak masuk akal. Students can